Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, kita malam hari ini boleh bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan. Malam hari ini merupakan materi pelajaran terakhir dari buku 6. Ya. Nah, temanya tentang generasi pengangkatan atau rapture generation. Saya percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita nyanyi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Ya, oh Yerusalem, kota mulia. Nah, kerinduan-kerinduan seperti itu sudah sejak lama diajarkan oleh gereja-gereja Tuhan. Rindu tok nggak cukup, ya. Tapi melakukan persiapan supaya kita nanti pasti menjadi orang yang akan mengalami rapture. Karena nggak semua orang Kristen itu nanti rapture. Kenapa seperti itu? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 50 ya 50%. Jadi cuman 50% saja dari orang-orang percaya. Kenapa? Yang 50 itu bijaksana, yang 50 itu bodoh. Dua-duanya adalah orang-orang kelompok yang menantikan Tuhan. Tapi yang bisa masuk cuma 50. Ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar tentang rapture generation ini. Supaya kita bisa menjadi orang yang nantinya bukan sekedar merindukan tentang kedatangan Tuhan, tapi kita juga menjadi orang yang ikut ketika sangkakala itu dibunyikan. Ya, pastikan Bapak Ibu Saudara nanti Anda adalah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Amin. Oke, Bapak Saudara. Bagaimana persyaratan supaya kita ini menjadi generasi pengangkatan? Orang yang akan terangkat nanti ketika Tuhan datang kali kedua nanti. Ya, yang pertama Saudara, harus mengalami sebuah kematian. Ada beberapa tempat-tempat kematian yang bisa kita pelajari dan itu pernah dialami oleh orang-orang Israel sebagai gambaran bagaimana Allah mengeluarkan bangsa ini dari dunia masuk ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, itulah saudara gambarannya. Nah, pertama saudara, kita akan melihat tentang Laut Merah dan Sungai Yordan. Itu adalah 2 tempat bersejarah dalam Alkitab. Karena apa? Karena 2 tempat itu melambangkan tempat kematian. Jadi ada Sungai Yordan dan Laut Merah. Kita baca ayatnya lebih dahulu dalam Keluaran 14. Ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Yuk kita baca sama-sama ya. Keluaran 14 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu, demikianlah orang-orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orang-orang yang berkuda
sampai ke tengah-tengah laut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda perhatikan di sini, ya, apa yang terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu ketika mau masuk tanah perjanjian harus melewati Laut Merah ini? Dan ketika dia ada di depan itu, Tuhan membuat mujizat yang luar biasa. Musa disuruh mengulurkan tangannya, ya, pukul laut itu dengan tongkatnya, lalu laut itu terbelah, saudara. Ya, kayak dibendung begitu, tapi yang kiri nggak habis, ya. Yang kanan juga nggak kayak tembok seperti itu. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, artinya di dasar laut itu. Sampai menyeberanginya. Sementara Firaun dengan kereta berkudanya dan tentara-tentaranya yang mengejar itu, ketika melihat Tuhan membelah laut, bangsa Israel sudah masuk dan sudah berjalan di atas tanah yang kering itu, tentara dan Firaun itu menyusul masuk ke sana semuanya. Tapi kita lihat, saudara, apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel lolos. Tapi ketika tentara Firaun, ya, itu masuk ke sana, air laut itu mulai berbalik, lalu menyatu kembali, menelan hidup-hidup seluruh orang Mesir yang masuk ke dalam laut itu, mati semuanya ada di sana. Ya, nah saudara perhatikan, bangsa Israel harus melewati Laut Merah, ya. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini ada di dalam rencana Tuhan untuk menjadi gambaran bagi kita semuanya sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, adalah gambaran dari perjalanan orang percaya kepada Tuhan Yesus keluar dari dunia menuju tanah perjanjian surgawi. Ya. Nah, saudara, bangsa Israel harus melalui Laut Merah, dipimpin oleh Musa, keluar dengan selamat. Tetapi orang Mesir mengejar mereka, mati terkubur di dasar laut itu. Dasar Laut Merah itu merupakan tempat kematian bagi orang Mesir, tetapi menjadi tempat orang Israel melewati maut dan hidup mereka. Nah, saudara, ada perbedaannya. Jadi Laut Merah ini di sini disebut tempat kematian. Tempat kematian bagi siapa? Bagi orang Mesir yang mengejar, mereka mati terkubur di dasar Laut Merah tersebut. Lanjut ayat 24 sampai 26. Keluaran 14, 24, 26. Dan pada waktu pagi juga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awang itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Perhatikan, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ayat 27 dan 28. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Israel lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Jadi Laut Merah merupakan tempat kematian bagi orang Mesir. Nah, saudara, kita lihat ada tempat-tempat lain lagi, ya.
bagaimana perjalanan bangsa Israel ini. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tapi walaupun Tuhan telah menyertai mereka, bangsa ini sikapnya tetap aja ngomel, ngedumel, bahkan kadang-kadang juga memberontak kepada Musa yang mewakili Allah memimpin bangsa itu. Nah, satu hari ketika bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, lebih dari 10 kali mereka tak jadi dibawa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi setelah 40 tahun di padang gurun, akhirnya Yosua memimpin mereka memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian melalui timur Sungai Yordan menuju kota Yeriko. Mereka menyeberangi Sungai Yordan yang air sebak ke hulu. Ketika kaki para imam membawa tabut perjanjian menginjak air sungai itu. Nah, saudara perhatikan ya. Bangsa Israel itu untuk masuk ke tanah perjanjian, dia harus melewati dua rintangan. Yang pertama Laut Merah, yang kedua adalah Sungai Yordan. Lolos dari Laut Merah harus diseleksi lagi di Sungai Yordan, saudara. Dan ternyata yang menyeberang di Sungai Yordan itu enggak semua orang yang keluar dari Mesir. Hampir 99,9% ya, hanya Yosua dan Kaleb dan orang-orang yang lahir di padang gurun, mereka yang menyeberang Sungai Yordan itu. Anggap ya, tadi dari awal tadi sudah saya katakan, enggak semua orang yang awalnya dipanggil menjadi orang percaya, semuanya akan menjadi generasi pengangkatan. Belum tentu. Ya, awal pertama adalah dikeluarkan dengan ajaib, dipisahkan dari dunia ini, di Laut Merah itu pemisahannya. Sehingga Firaun dan tentaranya ada di lembah kematian di situ, yakni di Laut Merah. Mereka lolos dari Laut Merah. Tapi saudara, nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Mereka semuanya mati di padang gurun itu. Selama 40 tahun ada di sana. Yang masuk cuma 2. Yang keluar dari Mesir. Ditambah dengan orang-orang muda yang lahir, generasi baru yang ada ya yang lahir di padang gurun itu. Nah, ini gambarannya luar biasa ya. Orang-orang yang masih ya mempunyai tabiat hidup lama, kalau mereka enggak berubah, mengalami pembaruan, lahir baru di dalam Allah, jangan mimpi ya. Jadi banyak orang Kristen, walaupun mereka beragama Kristen, tapi saya juga menjumpai banyak yang belum mengalami kelahiran baru. Lahir baru itu artinya mereka tidak lahir di Mesir. Mereka telah lahir di padang gurun itu. Nangkep ya? Nah, jadi kelahiran baru itu penting. Kenapa orang harus lahir baru? Terima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Lalu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Supaya punya jaminan keselamatan itu. Dan bisa menggenapi apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nah, saudara, belum cerita tentang Yordan, kita lihat dulu 1 Korintus 10, ayat 1-2. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya, Ibrani 11 ayat 29. Karena iman, mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti
melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara, orang yang sudah dibaptis ya belum tentu bisa masuk atau menjadi kelompok orang-orang yang nantinya mengalami rapture seperti itu. Tadi dikatakan bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu, mereka dibaptis dalam awan dan api. Sepanjang perjalanan itu. Ternyata nggak lolos. Betul? Baptis tok nggak cukup. Ya. Nah, banyak orang kadang-kadang kalau sudah dibaptis itu rasanya udah keren gitu ya. Enggak. Itu bukan jaminan. Itu baru start awal. Tekad Anda untuk memisahkan diri dari dunia ini. Tapi kelahiran baru itu membuat Anda punya komitmen. Yesusnya ada di dalam diri Anda hidup bersama dengan Yesus, sampai akhirnya Anda bisa memanifestasikan Yesus di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, dasar sungai yang kering itu juga melambangkan tempat kematian yang kedua. Bangsa Israel selamat dipimpin Yosua, dijagai oleh tabut yang dipikul oleh para imam yang berdiri di tempat kematian itu sampai semua lewat ke seberang. Perhatikan ayatnya, Yosua 3:17. Tetapi para imam, pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Nah, kejadiannya mirip. Mereka nggak pakai getek, mereka nggak berenang. Itu Tuhan mengeringkan sungai Yordan itu. Sehingga bangsa Israel yang diperkenan oleh Allah untuk masuk ke dalam tanah perjanjian itu, mereka juga melalui tanah yang kering dipimpin oleh Yosua. Anda tahu, ketika masuk ke Laut Merah yang mimpin Musa, betul? Tapi ketika masuk ke sungai Yordan, melewati sungai Yordan, yang memimpin bukan Musa lagi, tapi Yosua. Jadi Musa sudah mati, betul? Padahal Tuhan berjanji kepada Musa, bawa bangsa ini, aku akan membawa bangsa ini dan kamu masuk ke tanah yang kujanjikan, tanah perjanjian itu. Musa juga yang menyuruh 12 pengintai termasuk Yosua dan Kaleb, betul? Lalu mereka melaporkan apa yang terjadi, situasi yang ada di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu, melimpah dengan susu dan madu. Wah, saudara, Musa mulai berharap, aku mau masuk ke sana. Tapi saudara, Musa gagal ya, gara-gara dia tidak menghormati kekudusan Tuhan, dengan marah ketika bangsa Israel itu terus-menerus mencobai Tuhan, minta air. Musa memukul gunung batu itu dengan marah, mengatakan bangsa itu bangsa yang durhaka. Lalu Musa kena penalti. Musa, kamu nggak boleh masuk. Dan bonusnya cuma satu. Setelah mereka sudah ada di pinggiran, Musa suruh naik, suruh ke gunung. Suruh lihat negeri atau tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Musa, kamu lihat ya, itu tanahnya. Lihat boleh, masuk jangan. Itu nggak enak banget saudara. Kalau saya mending nggak lihat, saudara ya. Kalau nggak boleh masuk, ngapain mesti lihat, saudara ya. Kalau saya jadi Musa bilang, mau Tuhan gitu ya, ngapain saya lihat. Tapi Musa nurut aja, dia lihat ke sana. Betul yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, banyak kita akan mendengar firman, ya, banyak janji-janji Tuhan yang kita dengar gitu ya. Lalu kita mulai membayangkannya.
Tapi kalau Anda nggak bisa masuk ke sana itu, mungkin Anda seperti Musa nasibnya ya. Penyesalan seumur hidup seperti itu. Saudara, bicara tentang generasi pengangkatan, ini merupakan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan sembarang orang. Nah, ketika Yosua memimpin bangsa ini melalui sungai Yordan, Anda lihat apa yang dilakukan oleh Yosua. Dia menghormati kehadiran Tuhan. Dalam Yosua 3:17 dikatakan, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara, tabut perjanjian Tuhan itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah sungai itu. Sampai mereka semuanya selesai menyeberangi semuanya itu. Ya, Yosua 4:18. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Nah, dari sini kita bisa perhatikan. Harus melalui yang namanya fase kematian. Mati tentang apa? Persyaratan supaya kita bisa menjadi generasi pengangkatan ini. Masuk menjadi bagian generasi pengangkatan ini. Yang pertama yang harus dipastikan, Anda harus mengalami kematian terhadap sistem dunia. Amin. Kematian terhadap sistem dunia. Saudara, dunia ini dengan sistemnya sedang mengembangkan dengan teknologi yang begitu luar biasa. Istilah saya, dunia ini sedang mendandani dirinya begitu kinclong, ya, begitu mewah, mempesona, sehingga banyak orang mulai mencintai dunia, tergiur dengan dunia ini. Kalau Anda lihat, saudara, banyak orang kadang-kadang ya, mereka ingin tahu tentang apa yang ada di seluruh dunia ini ya. Keindahan apa, setiap negara mulai untuk merangsang atau menarik para wisatawan. Mereka membangun sesuatu sehingga orang-orang pada datang berbondong-bondong sana semuanya. Itu semua dibangun. Dunia dengan sistem, dengan teknologi yang begitu canggih, saudara. Segala sesuatu sekarang kita lihat. Wow, kalau dibanding zaman kita waktu kecil dulu. Mainan saja, saudara. Ingat ya, kita dulu main apa? Main kelereng gitu ya, main bak sodor gitu ya, nah petak umpet gitu ya. Nah, saya ingat waktu kecil saya main mobil-mobilan itu bahannya dari kulit jeruk Bali itu ya. Nah, saya bikin sendiri gitu. Sekarang saudara, anak-anak dikasih mainan dari kulit jeruk Bali, dilempar ke sampah gitu. Buat apa Pak? Gitu ya. Sekarang sudah canggih. Ya, beli yang ada remote-nya, ada baterainya, wow, mau berjalan deh, gitu ya. Bahkan ukurannya sekarang bisa dinaikin oleh orang itu juga ya. Seolah-olah dia bawa mobil sendiri, padahal itu mobil mainan seperti itu. Nah, teknologi begitu canggih, kelihatannya begitu indah. Tapi saudara, sehebat, seindah apapun dunia ini, kita harus berani berkata, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku bangga. Nah, bangga sama Yesus. Coba saudara, siapa yang masih bangga dengan dunia ini? Saya tidak alergi dengan barang-barang dunia.
Saya tidak mengambil sikap ekstrim. Saya tidak memakai lagi barang-barang dunia. Dulu ada pelajaran saudara, ya, ada orang yang berkhotbah, hati-hati jangan pakai sampo, ya, itu sampo itu mendukung antikris, ya. Nah, wadah nggak pakai sampo, ubanan semuanya, gatel garuk-garuk semuanya, tuh, sekarang mulai keramas pakai kerak, wah. Nggak pakai sabun kalau macam. Karena apa? Dianggap produk yang mendukung, ya, mensukseskan antikris. Ya, dulu yang menjadi isu itu produk PNG, ya. Wah, gitu ya. Nah, macam-macam saudara. Tapi saya tidak se-ekstrim begitu. Ya, kami masih menggunakan, saya masih pakai sampo. Ya, saya hanya menggunakan, tapi saya tidak terikat, saya tidak mencintai. Amin. Semua barang-barang di dunia ini masih boleh Anda gunakan menjadi sarana prasarana saja. Tapi hatimu jangan terikat kepada dunia ini. Kalau hatimu sudah terikat dengan semuanya itu, nah artinya engkau sudah diikat. Engkau masih hidup di dalam sistem dunia ini. Kita bilang, orang yang mengasihi dunia, kasih Bapa akan hilang dari orang itu. Oleh karena itu, kita harus mengambil sebuah sikap. Aku harus mati terhadap dunia dan sistemnya. Amin. Saudara, perjalanan atau peristiwa dalam perjanjian lama itu menjadi lambang bagi perjalanan rohani seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Agar seseorang diselamatkan dari sistem dunia dan memasuki kerajaan surga, ia harus melewati satu lembah atau satu tempat kematian. Yakni dibaptiskan bersama Tuhan Yesus dalam baptisan air. Di sini Anda mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Nah, saudara, siapa dulu di sini waktu Anda mengambil keputusan untuk dibaptis, Anda dijelaskan atau diarahkan tujuan baptis itu apa? Karena enggak semua orang baptis, ya, itu ngerti tujuannya. Ada beberapa orang, saudara, dia pengen cepat-cepat dibaptis, ujung-ujungnya hanya pengen dapat surat baptis. Kenapa? Ya Pak, kalau ada surat baptisnya, nanti kalau anak masuk sekolah, di sekolah Kristen dapat diskon. Hanya untuk mengejar diskon itu, akhirnya mereka rela mau dibaptis. Ada juga nih, butuh suratnya. Kenapa? Karena saya mau nikah. Harus salah satu persyaratannya. Sudah dibaptis di gereja mana atau belum? Banyak orang yang seperti itu. Tapi yang di sini pasti enggak seperti itu, bukan? Paling tidak, Anda sudah tahu, ngerti. Kenapa Anda mau dibaptis? Kalau saya mau baptis orang, biasanya saya kumpulin dulu. Lalu kita janjian, nanti bulan apa, tanggal berapa, di mana. Ya, setelah terkumpul mungkin 15, 20, bahkan 30 orang. Lalu kami sepakat, kita briefing dulu 3 hari. 2 hari pengarahan. Ya, jadi ada 2 sesi pengarahan. Lalu hari ketiga, saya lakukan pelepasan, doa pelepasan mereka. Karena hidup-hidup lama mereka, pengalaman trauma mereka itu pun harus dikorek lebih dahulu, lalu mereka sepakat untuk melepaskan dan membuang semua yang terikat di dalam dirinya, khususnya perkara-perkara duniawinya. Ya. Nah, sebelum baptisan dimulai, mereka masuk ke dalam air, saya briefing lagi, setengah jam biasanya.
Lalu saya ingatkan, ingat Anda di sini mau apa? Saya mau dibaptis. Apakah Anda tahu arti kata baptis? Ya tahu Pak, kata baptis itu dari kata baptiso, yang artinya ditenggelamkan. Itu arti katanya. Dan itu yang kita lakukan. Anda tidak dipercik, tapi Anda akan diselam di sini. Saya bilang, karena kita ikutin arti daripada kata baptis atau baptiso itu. Tapi saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Roma, pasal 6, ayat 3-4. Perhatikan di sini. Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Jadi orang dibaptis itu sebenarnya dimatikan. Jadi pendeta yang baptis itu biasanya orangnya disuruh masuk ke air, ya, belum ditenggelamkan, masih sedada gitu. Lalu pendetanya tumpang tangan, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku kuburkan dan aku bangkitkan dalam nama Yesus, menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Dia. Ya. Waktu pendeta bilang, aku baptis engkau. Sebenarnya ya, mereka harus ngerti. Ketika aku ngomong aku baptis engkau, sebenarnya aku sedang bunuh engkau. Bayangkan, ya, yang membaptis itu bawa golok atau pistol, Anda atau ditembak, mati. Dengar ya? Nah, tapi nggak usah mati bener-beneran. Kenapa kita nggak perlu mati bener-beneran? Karena Anda percaya Yesus, Yesusnya yang mati beneran, betul? Anda yang mati bersama dengan Yesus, Anda hanya dengan iman menganggap dirimu sekarang sudah mati. Mati terhadap apa? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, ya. Nah, mati bagi dunia ini. Ada beberapa orang kadang-kadang lucu-lucu juga ya, kalau dibaptis. Padahal sudah dikasih pengarahan begitu jelas gitu ya. Ketika mau dibaptis, dikasih mau tumpang tangan, masih bisikin saya. Pak. Ya, nanti pada sewaktu baptis jangan lupa Pak. Ya, biarlah Tuhan membuat bisnis saya semakin besar, semakin berhasil. Kadang-kadang masih berpikir tentang hal-hal yang terjadi di dunia ini. Ya, nah, kadang-kadang sebelum saya baptis saya tantang lagi, sudah siap meninggalkan dunia ini dengan sistemnya? Oh siap Pak, betul? Kalau siap sekarang pejamkan mata Anda. Kita berdoa. Aku baptis engkau dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nah, ketika Anda dibaptis, Anda telah mati. Lalu Anda dikuburkan. Ketika Anda dikubur, semua manusia lamamu, pengalamanmu di masa lalu, itu dikubur semuanya di sana. Sehingga ketika engkau bangkit, engkau enggak membawa masa lalumu. Menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Punya hidup yang baru di dalam Allah. Amin. Mulai mencintai Tuhan. Bukan cinta dunia lagi. Nah, jadi bagaimana Anda bisa mati terhadap dunia ini? Ambil keputusan untuk dibaptis. Kenapa? Dibaptis itu dianjurkan. Karena ini merupakan bentuk tekad Anda. Aku mau mati bagi sistem dunia ini.
Aku mau mati terhadap sistem dunia ini. Lalu Anda pindah di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Anda di situ ketemu dengan sistem yang baru. Amin. Sistem kerajaan. Itu berbeda dengan sistem yang di dunia ini. Cara berpikirmu, cara bereaksimu berbeda. Ketika engkau pakai sistem kerajaan surga, gaya hidupmu, cara hidupmu akan berbeda dengan cara hidup orang lain. Kenapa? Nah, standarnya adalah pikiran Kristus yang ada di dalam sistem kerajaan surga ini. Kalau dunia, itu semua kan hasil daripada riset, betul nggak ya? Dari penelitian, sebangun, mencoba ini, mencoba itu, dan sebagainya. Kalau di sini satu kebenaran yang Tuhan katakan. Sehingga Anda bisa berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Di dalam kerajaan surga, ketika engkau taat, hidup di dalam trek jalur firman, saya yakin saudara, hidupmu akan luar biasa. Ya, nah, sekarang perhatikan di sini. Tadi dalam Roma pasal 6 tadi, dibaptis itu mati bersama Yesus, dikuburkan bersama Yesus, dibangkitkan bersama Yesus. Ya, nah yang kedua saudara, kematian terhadap apa? Kematian terhadap daging. Ya, kematian terhadap daging. Bicara tentang daging, ya, itu bicara tentang keinginan dan perbuatan. Ketika engkau ingin, yang Anda lakukan itu disebut perbuatan daging. Karena apa? Sumbernya dari keinginanmu. Untuk mematikan perbuatan daging ini, yang harus dilakukan apa terlebih dahulu? Buang keinginannya. Buang keinginan Anda. Waduh Pak, kalau meninggalkan dunia sistemnya dibaptis, it's okay Pak. Tapi kalau yang kedua ini saya mikir dulu. Kalau saya nggak punya keinginan Pak, orang bilang, orang dunia bilang, orang yang nggak punya keinginan itu seperti orang mati. Nggak akan maju. Harus punya ide, harus punya gagasan, harus punya keinginan. Kalau toh Anda masih boleh disebut punya keinginan, dari 100 keinginan itu, sisakan satu saja. Dan yang satu itu arahkan kepada Tuhan. Yang kuingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku. Ya, yang kuingini engkau saja. Dari 100 keinginan itu sisakan satu keinginan, dan keinginan itu arahkan hanya untuk Tuhan. Aku mau, aku pengen. Tuhan itu penuh dalam diriku. Itu cara mematikan daging. Jangan beri kesempatan kepada dagingmu. Saya ingat ilustrasi Billy Graham. Ya, tentang anjing hitam dan anjing putih. Kalau diadu menang mana? Banyak orang selalu menjawab anjing hitam. Alasannya ya kalau hitam biasanya lebih kuat daripada putih. Yang menang relatif. Bisa putih, bisa hitam. Tergantung yang dikasih makan. Kalau yang dikasih makan yang putih, yang hitam kalah. Kalau yang dikasih makan yang hitam, yang putih akan kalah.
Begitu juga saudara. Keinginan Anda itu akan membawa Anda kemana? Mana yang menjadi prioritas Anda? Dagingmu akan hidup kalau keinginannya terus Anda turuti. Dan sebenarnya orang yang nuruti keinginan daging itu ujung-ujungnya akan sengsara. Nanti kalau sudah sengsara datang pada Tuhan, lalu menyesal, bertobat, minta ampun, minta didoain, dilepaskan, dan sebagainya. Ya, ada beberapa orang kadang-kadang datang konseling, lalu saya suruh cerita, kenapa sampai ngalami masalah seperti ini dan itu. Oh iya Pak, ini semua karena saya pengen ini, pengen itu, pengen nyoba ini, pengen usaha ini, pengen usaha itu, dan sebagainya. Akhirnya kejeblos habis-habisan, lalu saya ambil jalan keluar dengan pinjem bank, lalu wah nggak bisa bayar bunganya, saya dikejar-kejar, lalu saya coba cari solusi, cari pinjol, lah dan sebagainya. Gali lubang, tutup lubang. Sekarang saya hancur seperti ini Pak. Aset semua amblas. Masih meninggalkan sisa hutang seperti ini Pak. Saya bilang, itu dosa keinginan saya bilang. Karena Anda memanjakan dagingmu. Sini saya doain. Mau nggak dibuang itu keinginannya. Karena keinginannya begitu banyak, saya nggak sempat untuk nyebut satu-satu. Akhirnya saya simpulkan saja. Saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya keluar roh Doraemon. Nya keluar dari orang ini. Apa itu roh Doraemon? Saudara? Anda tahu lagunya Doraemon? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Lalalala, lalalala, lalalala. Bawa kantong itu. Isinya beraneka ragam rupa-rupa keinginan. Tengking nyoh keluar. Gitu. Nek memuntah rasanya. Hayo keluar dalam nama Yesus. Lalu setelah selesai dia lega, tumpang tangan, ganti sekarang. Cuma satu keinginan saja aku masukkan. Ingin Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Siapa di sini mau ditengking seperti itu? Silahkan datang ke sekretariat. Janjian nanti. Ya. Saya tengking di sana. Saya bereskan semuanya. Supaya hanya tersisa satu. Ingin menyenangkan Tuhan. Amin. Mati terhadap daging. Nah, saudara, bicara kematian terhadap daging. Masa perjanjian orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Itu menunjukkan kepada kita bahwa tak seorang pun dapat memasuki tanah perjanjian di bawah pimpinan Musa. Karena hidup di bawah hukum Taurat. Bahkan termasuk Musa sendiri tak masuk ke tanah perjanjian. Karena selama hidupnya ia telah melakukan semua perintah Allah dengan cermat. Hanya satu kali saja ia berbuat salah. Yakni menjadi marah di depan orang Israel dan memukul batu karang untuk mengeluarkan air dari padanya. Ya. Nah, saudara, Musa yang awalnya begitu taat dengan cermat mengikuti Tuhan. Satu kali dia ini salah satu aja. Mengizinkan dia menjadi kedagingan kembali. Marah itu ekspresi daripada daging. Ya. Marah itu adalah ekspresi daripada daging. Ketika harga diri diinjak, betul? Ketika enggak dihormati, ketika dirugikan, manifestnya apa? Belum tahu ya siapa gua. Marah, amin. Walaupun pakai bahasa membela Allah,
Tapi Tuhan melihat, Musa, kenapa kamu tersinggung? Kenapa kamu marah? Aku enggak marah. Kenapa kamu marah? Lalu Musa dipandang oleh Tuhan, mencoreng kemuliaan Tuhan. Mencoreng kekudusan Tuhan. Sehingga bangsa Israel tidak melihat ekspresi Allah melalui Musa pada waktu itu. Musa itu kan representatifnya Allah. Kalau Allah senyum, Musa harus senyum. Kalau Allah ikhlas, Musa harus ikhlas. Di sini Allahnya senyum, Allahnya ikhlas, kasih air kepada bangsa ini, Musanya ngedumel. Bahkan ngutukin bangsa itu. Bangsa durhaka. Kurang ngajar. Nah, siapa yang suka seperti itu? Itu luapan ekspresi daging Anda. Alkitab bilang, orang marah harus dihukum. Karena marah itu ekspresi daripada daging manusia itu. Mau mati dari daging, berhenti marah. Ya, nah banyak orang bilang, Pak, marah tuh, aduh ya, kenapa saya marah ya kemarin? Tapi saya tanya kadang-kadang, marah tuh enak enggak? Pas marah enak, Pak. Habis marah ya enggak enak. Coba saudara, Anda habis marah, pas marah, rasanya enak ya. Anda bisa mengeluarkan seluruh unek-unek Anda. Beban Anda di situ. Anda tuang terhadap orang yang Anda marahin itu. Tapi setelah selesai, ada sesuatu yang enggak enak. Apalagi ketika melihat orang di situ menjadi rusak itu. Yang Anda marahin. Anda nyeselnya luar biasa. Marah itu merusak. Merusak, pertama merusak dirimu, juga merusak orang yang Anda marahin itu. Itu ekspresi daripada reaksi daging. Nah, untuk mati daging paling tidak kontrol. Jangan sampai Anda marah. Ya. Nah, saudara, Musa gara-gara marah, nggak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Ya, oke. Mereka hanya dapat mewarisi tanah perjanjian hanya di bawah pimpinan Yosua yang menggambarkan Yesus. Musa itu identik dengan Taurat. Yosua itu identik dengan Yesus. Nama Yesus itu dalam bahasa Ibrani Yosua Amasia, betul? Yosua, penyelamat yang membawa bangsa ini keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Yang membawa masuk bukan Musa, bukan Taurat, bukan aturan, tapi anugerah dari Tuhan Yesus. Yosua 3, 15 sampai 17. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Ya, nah Yosua berhasil memimpin bangsa itu. Pengertiannya apa untuk kita yang hidup di perjanjian baru? Baptisan Roh Kudus diberikan kepada mereka yang telah dilahirkan baru ke dalam Tuhan Yesus.
melengkapi mereka dengan kuasa untuk menaklukkan kota demi kota dan mendudukinya sebagai warisan mereka. Kali ini mereka harus menyalibkan tabiat dagingnya dan berjalan mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Amin. Nah, orang-orang yang menerima Roh Kudus, sekarang mereka akan dipimpin oleh Roh itu. Roh akan membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Anda akan menemukan kebenaran demi kebenaran. Dan setiap kebenaran yang Anda ketemukan, kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Membebaskan Anda. Sehingga Anda bisa mengalami, menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Jadi sekarang kita lihat. Ketika engkau lahir baru, Roh Kudus menjadi meterai di dalam diri Anda. Menjadi jaminan untuk kita boleh menerima semua janji-janji Allah yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Kisah 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Anda akan dibawa oleh Tuhan dari kota ke kota untuk menjangkau, untuk menerima setiap penggenapan yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, yang ketiga, saudara, mati terhadap apa? Yang pertama tadi, mati terhadap sistem dunia. Yang kedua, mati terhadap daging. Yang ketiga, kematian terhadap ambisi. Nah, saudara, bicara ambisi, ya ini seperti cita-cita gitu ya. Orang kadang-kadang kalau pengen maju, ya dia berambisi seperti itu sampai kadang-kadang mendorong orang-orang atau anak-anaknya itu. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Gitu ya. Nah, kenapa harus setinggi langit? Supaya bisa memetik bintang-bintang. Kan dekat di sana gitu ya. Nah, saudara, mati terhadap ambisi itu salah satu faktor yang menentukan Anda bisa masuk menjadi orang dalam kelompok rapture generation atau generasi pengangkatan. Nah, ceritanya begini. Elia telah menerima kuasa yang hebat, bukan? Yang amat dahsyat ketika ia diutus untuk menegur Raja Ahab yang dikuasai oleh istrinya Isabel dan terbawa menjadi penyembah Baal dan Assyria. Jadi ada dua macam dewanya ya, ada dewa Baal dan dewa Assyria. Ia berhasil menunjukkan kuasa Allah yang mengirim api dari langit dan menyembelih nabi-nabi Baal, membawa bangsa Israel kembali menyembah Yehova. Wah, saudara, pelayanan Elia itu begitu powerful, betul? Menurunkan api dari langit, perang melawan 450 nabi-nabi, bantai semuanya. Tapi saudara, ketika mendapat surat dari Isabel, dia ketakutan. Lalu di bawah gunung itu dia berkata, runtuhlah gunung, menimpa aku, matilah aku saja. Ya, dan nanti kita lihat ayatnya, saudara. Ya, namun di dalam dirinya ternyata ada ambisi untuk menjadi seorang yang lebih hebat dari nenek moyangnya.
ini yang jarang dilihat. Kelihatannya dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi ambisinya masih ada untuk memperbaiki nasib ternyata. Ya, ancaman Isabel untuk membunuhnya membuat ia kehilangan keberanian dan lari ke padang gurun dan menginginkan kematian di bawah pohon arar. Malaikat memberinya makanan malaikat yang membuat ia berjalan 40 hari 40 malam menuju ke Gunung Horeb. Di sana ia jumpa dengan Allah dan dibaharui hidupnya. Ya, baca ayatnya. 1 Raja-Raja. Nah, 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 5. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon. Ya, kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Jadi waktu kondisinya seperti itu dia baru curhat nih. Aku ini enggak lebih baik dari nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dari makanan itu, Elia mendapatkan kekuatan ekstra. Dia berjalan, ya, dengan kekuatan itu, nggak makan, nggak minum, tapi kuat. Nah, ketika dia merasa pengen mati, itu ternyata yang ditunggu oleh Tuhan. Ya, mati terhadap apa? Ambisinya. Sudah nggak punya ambisi lagi. Ketika dia sudah nggak ambisi lagi, Tuhan dengan mudah mengendalikan hidupnya Elia. Apa yang dilakukan oleh Elia? Sisa hidupnya itu. Dia sekarang berjalan sebagai sahabatnya Allah. Amin. Setelah kematian ambisinya di bawah pohon arar, Elia bukan lagi dirinya sendiri. Ia berjalan 40 hari, 40 malam dengan kekuatan super dari roti bakar surgawi sampai ke Horeb. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan mengubah Elia menjadi sahabat Allah. Sekarang ia menyadari yang berjuang bukan ia sendiri, tetapi Tuhan. Amin. Setelah kesembuhan batinnya, Elia kembali jalan kaki ke Damsyik. Tetapi berjumpa dengan Elisa dan memuridkannya. Elia selanjutnya hanya bertindak atas perintah Tuhan saja. Ya, jadi dia melakukan apa yang Tuhan suruh, dia tidak mengerjakan kalau Tuhan tidak suruh. Kita tutup dengan 2 ayat. 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria. Dan katakanlah kepada mereka, apakah tidak ada lagi di Israel sehingga kamu pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Ya. Nah, 2 Raja-Raja 1:15, maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, jangan takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Saudara, keputusan yang diambil oleh Elia sekarang adalah keputusan Tuhan. Dia mau turun bersama dengan orang itu atau tidak, nunggu instruksinya. Itu ciri daripada orang yang telah mati ambisinya dan sekarang mulai menjadi sahabatnya Allah dan berjalan bersama dengan Allah. Amin. Nah, saudara, besok kita akan lanjutkan lagi. Masih ada satu kematian lagi. Ya. Kematian digunakan untuk apa? Itu kesimpulannya. Kematian itu harus terjadi untuk kita bisa memasuki kemuliaan Allah.
Amin. Oke, besok kita lanjutkan lagi ya tentang Rapture Generation. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.